Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Miss Santi. Mama Saira, selamat datang. Bunda Irma, selamat datang juga. Bunda Akila, selamat datang. Selamat bergabung. Kita ketemu lagi di malam ini di Bincang Parenting. Rutin by Tala Kembara. Seperti biasa, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin ada yang baru bergabung, sama seperti pertemuan sebelumnya, di sini aturannya adalah bebas. Jadi nanti Bapak Ibu semua tidak akan ada sesi tanya jawab di akhir, yang artinya sesi tanya jawabnya itu kapan aja. Kalau nanti bunda-bunda yang sekarang hadir pengen langsung tanya gitu, langsung aja ya. Kita interaktif selama di Zoom meeting ini. Langsung tanya, langsung diskusi. Misalkan ada yang ketidaksepakat, ada ketidaksetujuan, boleh langsung diomongin aja, santai pokoknya. Kalau misalkan nanti khawatir di lingkungannya, di sekitarnya itu mungkin berisik, nanti boleh di mute. Boleh ditanyakan via chat juga boleh via, tapi saya lebih berharap sih di langsung ya, di unmute kita interaktif langsung biar seru gitu. Videonya boleh on, boleh enggak. Siap ya. Bunda Irma, halo. Miss Santi, halo. Halo, Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sip. Terima kasih sudah bergabung lagi. Mudah-mudahan di malam ini bisa dapat insight yang bermanfaat ya. Miss Santi, selamat datang. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum Kak Budi, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah, lama nggak ketemu ya Kak. Saira. Betul. Alhamdulillah Aduh, nih. saya sekarang sudah jauh dari perkotaan soalnya. Ya betul. Nanti deh kita ngopi diskusi lagi bareng-bareng. Iya, siap. Sip. Oke, mohon izin semuanya saya mau share screen ya. Karena ini dia. Bismillah. Nah, gambarnya ada kah? Ada. Ada ya, muncul. Nah, sip. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semua, selamat datang kembali di Bincang Parenting Rutin ini. Ini adalah acara dalam rangka tugas, sejujurnya. Ini adalah tugas dari guru saya bahwa kalau saya memang mau nangkep ilmu lebih besar, katanya lebih banyak, maka supaya bisa menangkap lebih banyak itu caranya adalah dibagikan, di-sharingkan. Jadi sebenarnya dalam kesempatan ini, dalam malam ini yang sedang belajar itu adalah saya sebenarnya. Jadi bukan mengajarkan, dari itu dalam rangka saya belajar. Yang mudah-mudahan nanti dari pengalaman, dari pengetahuan yang kemudian saya ketahui, yang kemudian saya alami, atau Kaleni alami, atau selama perjalanan saya mendampingi anak-anak saya alami, di-sharingkan dan mudah-mudahan itu jadi manfaat dan insight tersendiri buat Bapak Ibu semua yang hadir malam ini. Nah, dan malam ini kita udah masuk di pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga. Yang pertama itu kita ngebahas soal bagaimana ngebangun bonding dengan anak itu seperti apa, mulai dari tata cara metodenya, prinsipnya seperti apa. Terus yang kedua kita bahas yang kemarin pengaruh lingkungan, bagaimana lingkungan itu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang sekarang ini adalah suatu pembahasan yang sebenarnya selama saya mengajar, selama saya mendampingi anak-anak, sering banget ditemuin. Bahkan dalam sekarang-sekarang ini jadi tren juga nih, bukan tren ya, banyak banget dibahas gitu oleh orang tua ataupun oleh praktisi-praktisi parenting. Nah, kali ini kita bahas dan mudah-mudahan bisa jadi insightful. Nah, pembahasannya adalah tentang
anak seperti kertas kosong. Kalau Bapak Ibu ada yang baca di di broadcast-nya itu, di sana saya tulis, nah, saya sambil cek lagi. Di sana itu saya tulis bahwa ada nah, dahulu kita sering mendengar bahwa anak itu seperti kertas putih. Dia dapat diwarnai apapun, dibentuk sesuka hati kita, ya. Dan dewasa kini, sekarang kebelakangan ini muncul sebuah narasi-narasi yang lain dalam dunia parenting bahwa anak itu utuh katanya. Anak itu sudah utuh, terlahir dengan jiwa yang murni, dengan segala keunikannya. Maka kita pun dalam pendampingannya, dalam pembimbingannya harus juga mengikuti potensi dan keunikannya itu. Ya, sering mendengar begitu Bapak Ibu? Adakah yang mendengar pernyataan itu? Ada Kak. Ada. Oh. Oke, kita bahas. Ya, manakah yang benar dari antara dua pernyataan itu? Wah, ini bahkan kemarin tuh saya dengar dari Bunda Debbie ya. Bunda Debbie bahkan sampai berdebat ini dengan suaminya, betul gitu, Bun? Halo? Krik, krik. Wah, kayaknya Bunda Debbie lagi ada keperluan yang lain. Siap, atuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum kenal, perkenalkan kembali. Nama saya Budiana Dwinata. Alhamdulillah saya diamanahi usaha di lembaga pelatihan anak remaja, yaitu Tala Kembara. Dan saya senang banget mendidik atau membersamai dan mengembangkan anak-anak remaja. Nah, ini nomor saya, nanti Bapak Ibu barangkali ada keperluan, mau di-save, boleh. Ya, siap. Saya bakalan langsung aja deh membuka sebuah pertanyaan dan perdebatan. Menurut Bapak Ibu semua, silahkan, kita mah ini free aja ya, bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja. Menurut Bapak Ibu semua, sebenarnya yang mana sih yang benar itu? Apakah anak itu seperti kertas putih atau seperti malam yang bisa kita bentuk? Atau anak itu utuh dengan segala potensi dan keunikannya? Monggo, siapa yang mau bercerita? Free aja, bebas ya. Boleh. Gimana Bunda Irma, gimana? Anak itu lahir dengan keunikannya, dengan karakternya yang artinya itu sudah dalam dirinya lah gitu. Dan potensi yang dimiliki juga bukan berarti seperti selembar kertas kosong putih yang artinya kita bisa arahkan seperti yang kita mau, tapi mereka sendiri udah punya potensi-potensi yang mereka bawa gitu, dan kitalah yang harusnya mengarahkan sesuai dengan potensi yang mereka miliki untuk dimaksimalkan, gitu aja. Oke. Mantap. Terima kasih Bunda Irma jawabannya. Tadi kalau menurut Bunda Irma, anak itu justru tidak seperti kertas putih dan polos itu ya. Jadi sudah punya potensi dan sudah punya keunikannya itu, kita tinggal mengarahkan itu ya. Begitu ya Bun ya? Kalau dulu itu konteks yang kertas putih itu kayaknya lebih bukan ke arah ini ya, tapi lebih dianggap bahwa dikaitkan dengan agama ya, maksudnya bahwa akan kemana orang tuanya bawa gitu kan. Kayaknya lebih ke hal-hal yang lain gitu. Sementara kalau parenting sekarang yang kesini kan lebih melihat anak sebagai figur kayak tiny human gitu, yang dia sendiri itu ternyata udah punya potensi-potensi yang sebenarnya unik, setiap itu tidak sama, dan itu yang harus lebih banyak digali. Kayaknya parenting sekarang arahnya ke situ gitu. Nggak seperti dulu yang semua tuh disamaratakan kosong putih, jadi ya udah orang tuanya bisa meng-create masa depannya, bahkan kan udah di jauh-jauh hari udah difokuskan, oh ini bakal jadi model, jadi sering diikutin apa gitu, oh ini dia akan jadi dokter gitu. Seperti itu kayaknya sih. Betul. Wah, mantap sekali. Terima kasih Bunda Irma jawabannya tadi. Luar biasa. Yang lain boleh kita tampung dulu.
Bunda Debbie atau Miss Santi boleh atau mau bersuara berpendapat monggo. Assalamualaikum Kak Budi. Waalaikumsalam. Oh, nah, ini Kenapa jadi berubah suaranya ya? berat gini. Ya, halo Pak Nandi, Damang, Pak. Alhamdulillah Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Boleh gimana Pak? Silahkan. Ya, dari sebetulnya dua pertanyaan itu sebetulnya mengarah pada perkembangan pendidikan anak ya. Memang zaman dulu itu anak dianggap sebagai kertas putih yang kita bisa warnain macem-macem lah gitu ya. Tapi perkembangan sebetulnya bukan perkembangan sekarang ya. Saya pernah baca buku tentang mengenal metode belajar anak itu tahun berapa ya, cukup lama itu, 12 atau 13 tahun yang lalu, kalau nggak salah ya. Itu karangan Barbara ya, Barbara apa gitu dari praktisi pendidikan dari New Zealand atau di Australia gitu ya. Memang akhirnya kesimpulannya itu anak itu kalau menurut pendidikan modern adalah mereka udah punya potensinya masing-masing gitu. Jadi kita tinggal itu juga akhirnya tugasnya orang tua tuh yang harus mengenal anak mana nih potensi yang kira-kira bisa dikembangkan gitu. Jadi seperti itu Kak sementara. Oke, hatur nuhun Pak Nandi. Berarti lebih cenderungnya ke anak itu kemudian diarahkan ya dari Betul, potensinya yang dimiliki itu ya. iya betul. Oke. Jadi perkembangan di metode di pendidikan anak sekarang itu yang saya baca beberapa tahun yang lalu akhirnya kesimpulannya yang kedua Kak. Jadi mereka sudah punya potensi yang mana kita tinggal mengenal kira-kira potensi anak itu di mana yang bisa kita kembangkan gitu. Oke. Jadi kembalinya nanti orang tua tinggal mencari atau bagaimana kita menggali potensi yang si anak miliki itu ya. Ya, jadi kita akhirnya sebagai orang tua berkewajiban untuk mencari tahu ya gitu. Kira-kira potensi anak itu di mana gitu. Misalkan bisa kita lihat dari hobinya gitu ya. Terus dari mengenal karakter belajarnya seperti apa gitu dan lain-lain, mungkin berbagai macam faktor yang kita bisa cari tahu kira-kira keunggulan anak, potensi anak itu di mana gitu. Oke. Menarik. Nah, dari dua pendapat tadi dari Pak Nandi dan Bu Irma, terima kasih banyak sudah berpendapat. Saya mau bertanya, apakah kemudian prinsip ini, prinsip memiliki potensi dan yang kemudian kita arahkan itu bisa diterapkan dalam segala aspek pembelajaran atau dikatakanlah dalam aspek pengembangan anak-anak, pendampingan anak-anak di rumah. Apakah bisa diterapkan selalu atau tidak? Idealnya mah harus bisa, selalu bisa diterapkan. Boleh Tabud gimana Tah? Karena itu kan udah part of dirinya gitu kan. Tapi yang paling penting itu penerapannya itu ketika kita sudah kenal potensinya. Nah itu baru bisa terlaksana. Kalau belum, nggak, pasti akan mengatakan sulit lah untuk menerapkan model yang tadi itu. Contohnya misalkan, kalau contoh dalam aktivitasnya itu biasanya contohnya kita bisa terapkan dalam hal apa tuh? Tergantung dulu, lihat potensinya. Artinya anak ini potensinya, kan tiap karakter ya. Jadi kalau saya dari pengalaman anak-anak saya sih, yang nomor 1 itu beda sekali dengan nomor 2. Jadi kalau yang nomor 1 itu dia akan potensinya dia tuh lebih ke akademik. Artinya dia lebih suka pertama baca buku dulu, lalu dia terapkan. Lalu kalau yang nomor 2, dia terapkan dulu, baru dia baca. Jadi potensi yang kedua itu dia lebih ke explorer ya, lebih untuk
mencari tahu sendiri bagaimana sesuatu. Jadi ketika di rumah, ketika misalkan mau membuat kue, kalau yang nomor 1 akan lihat resep, yang nomor 2 bikin secara feeling aja gitu. Nah, orang tuanya itu kan ya lumayan lah, kita kaget lah. Yang nomor 1 misalnya rapi, yang kedua itu tepung ada di mana-mana gitu kan. Ya artinya dari situ kita ngerti oh potensinya seperti ini. Jadi yang kita terapkan ke dia sesuai dengan bakatnya dia, bahwa memang dia explorer, maka ada beberapa hal yang dilakukan orang tua. Artinya pakem-pakemnya itu ada disesuaikan. Jadi kalau misalnya yang explorer ya lebih banyak ke eksperimen, membiarkan dia untuk belajar sendiri, untuk versinya dia gitu. Meski kita tetap kenalkan juga bahwa step yang benar tuh misalnya kita tahu dulu ilmunya, baru ini gitu. Tapi kalau dia ya doing, terus baru pelajari gitu. Awal-awal seperti itu. Menarik. Mudah-mudahan nanti kita bisa terbahas nih. Salah satu tadi yang metode yang digunakan oleh Bunda Irma dalam mendampingi tadi si dua si kecil tadi ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya pernah menemui atau mungkin Bapak Ibu juga pernah mendapati curhatan dari salah satu kolega atau relasi yang kemudian mendapati anaknya itu justru ketika kita cari gali-gali potensinya, dia ketahuan potensinya. Kita nggak tahu juga nih, itu anak tuh mau kemana sih sebenarnya. Jadi dia makanya teh ngalir aja. Ini ikut, itu ikut. Nah, pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Kalau menurut saya atau kayak multi talent namanya. Kalau itu multi talent Iya, luar biasa. Iya, ada contoh kasus saya punya saudara dia multi talent ya. Dia di musik jenius sekali, bahkan dikontrak Sony. Cuman karena dianya males, walaupun dia sangat jenius di Sony, orang mesti bayar lo ke Sony. Dia ditawarin Sony, dia nggak mau. Tapi dia juga jago di desain, jago di menulis. Jadi tapi ya akhirnya ibunya, karena ibunya seorang psikolog, ya keputusan ada di anak ya gitu. Jadi akhirnya dia ambil desain dan sekarang punya kerjaan yang gajinya bisa 50 juta sebulan. Wow. Gitu. Luar biasa. Justru dia multi talent berarti ya. Dan dia saya pikir begitu, karena dari obrolan dengan ibunya ini akhirnya berkesimpulan oke, ini berarti multi talent. Luar biasa ini. luar biasa. Oke, saya coba kasih perumpamaan yang lain. Di Bapak Ibu yang mungkin kalau lihat ini ya, status WA saya kemarin. Status WA saya kemarin. Ini tuh pernyataan anak utuh dengan segala potensinya ini sedikit di dalam tanda kutip dimanfaatkan, ya. Dalam tanda kutip diambil juga pemahamannya ini. Dalam waktu itu sempat viral di Twitter, di trending nomor 1 sampai beberapa hari dari DW Indonesia. Itu salah satu media yang sering ngebahas, sering bikin artikel-artikel tentang kehidupan di Nusantara. Nah, salah satu pembahasan yang menarik, yang sekaligus kontroversial itu adalah pada waktu itu DW Indonesia mengangkat tentang anak yang sejak kecil dipakaikan hijab. Nah, bagaimana pengaruh anak yang dipakaikan hijab sejak kecil, gitu? Apakah mereka memiliki kesadaran atau keinginan dalam hal itu? Itu pertanyaan ketika awal mulai videonya itu. Ini saya agak kata-katanya rada ini ya, agak lupa lagi nih teh. Nah, tapi kurang lebih di sana itu DW Indonesia itu mengangkat bahwa anak itu yang dari sejak kecil dipakaikan hijab itu tuh atas dasar keinginan sendirinya atau bukan sih? Atas dasar kesadaran atau bukan? Nah, hingga akhirnya yang berbicara di video itu adalah dua tokoh, yang satu psikolog, yang satu
feminis. Nah, tokoh feminis. Keduanya ini tokoh feminis. Yang mana si kedua tokoh feminis ini mengatakan bahwa justru ketika anak dipakaikan hijab sejak kecil, itu seperti menginklusifkan diri, katanya itu. Itu seolah-olah seperti membentuknya. Nah, sejatinya harusnya anak itu kita bangun, kita hidupkan, kita bersamai untuk dia bisa memilih menjadi apa saja yang dia mau. Tanpa kita harus jadikan menjadi apa, tanpa kita harus labeling dalam identitas tertentu. Seharusnya dia bisa memilih. Yang kemudian nanti dia setelah besar, itu menggunakan hijab atau enggak, itu berangkat dari kesadaran dirinya sendiri. Gitu. Nah, tentu banyak orang-orang yang kemudian tidak setuju dalam pernyataan feminis atau pernyataan psikolog yang ada dalam video tersebut. Alasannya sederhana. Alasannya karena digunakan atau dipakaikan hijab sejak kecil itu tujuannya adalah satu, apa Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu juga sudah bisa menjawab. Tujuannya adalah pendidikan agama. Pembiasaan pendidikan agama. Dengan harapan ketika dibiasakan, kemudian dia sadar sendiri, betul? Kita biasakan, kita sambil kasih pemahaman. Ya, betul? Nanti kemudian dia sadar sendiri tentang bahwa pentingnya seperti apa menggunakan hijab. Setuju? Setuju, Kak. Sebentar Kak, sadar sendiri itu kalau menurut saya ini berhubungan dengan otak bagian kanan ya. Jadi sadar atau sudah terekam, terprogram itu gimana ya Kak ya? Nah, jadi kalau menurut saya ini ada hubungannya dengan otak bagian kanan antara sadar dan memang sudah terpola gitu. Kalau sudah terpola belum tentu sadar juga. Gimana ya? Tipis tuh. Karena kalau pembiasaan boleh gimana? Biar lanjutkan dulu Pak. Ya, karena yang namanya sudah dibiasakan itu kan sebetulnya pada prinsipnya adalah membentuk pola di otak bagian kanan ya gitu. Jadi maksudnya di bawah alam sadar dia udah automatically gitu loh. Seperti contoh misalkan di Cina nih, untuk membangun rasa cinta terhadap negara kan mereka di brainwash ya, sampai-sampai kalau kita dengarkan lagu kebangsaan Cina walaupun sedang tidur mereka bisa berdiri. Gitu. Nah, itu kan sesuatu yang terpola gitu. Nah, walaupun dikatakan mereka sedang tidur, berarti kan tidak sadar gitu. Tapi kalau kita dengarkan lagu, mereka bisa berdiri dengan sikap sempurna. Nah, itu bagaimana tuh? Antara sadar atau memang sudah didesain, dipola sedemikian rupa gitu. Karena kalau pembiasaan pasti masuknya ke otak bagian kanan. Gitu. Bunda Irma gimana tadi? Mau menambahkan tampaknya? Itu yang tadi kan maksudnya di bawah alam sadar. Cuma aku lagi mau nanya aja, ini kan maksudnya arahnya kemana nih? Kita mau bahas karakter anak, potensi anak, atau kita akan bahas dari sudut lain gitu. Karena kalau contoh yang tadi dari Deutsche Welle itu kebetulan saya juga nyimak sih ya. Itu sesuatu isu yang sebenarnya kalau kita bahas itu akan panjang gitu. Ada dari segi agama, ada dari segi feminisnya, sama dari segi psikolognya gitu kan. Kalau saya ngelihatnya itu agak melebar gitu. Sementara yang ini tujuan yang kita akan diskusi di sini kan lebih ke bagaimana fitrah anak sepertinya seperti itu ya. Fitrah anak untuk menumbuhkan potensinya dia dan bagaimana orang tua dalam proses pendidikannya gitu. Tapi ketika udah bahas yang Deutsche Welle ini menurut saya agak melebar nih karena nanti jadinya akan masuk opini yang paling kuat gitu kan. Artinya ya sebagai muslim tentu saya akan rujukan saya Al-Qur'an lah gitu kan. Betul. Di mana apa yang saya lakukan misalkan dari kecil saya memakaikan jilbab kepada anak saya itu saya ada alasannya dan ketika itu nanti dikaitkan dengan potensi dan lain-lain itu
akan ada implikasinya kepada bagaimana saya nanti menanamkan pemahamannya. Ketika saya bisa memberikan pemahaman yang jelas, dan nanti itu akan terinstal di dia dan dia akan tumbuh itu pemahamannya seperti itu. Sementara kalau tadi bahas masalah pembiasan aja tanpa dikasih pemahaman yang cukup, dan itu akan sulit menumbuhkan kesadaran dari dirinya. Karena apa? Ketika sudah nanti umur remaja dan yang lainnya itu makin ke atas, lingkungan akan berperan lebih besar dibanding orang tua. Gitu. Ada masa di mana anak itu labil. Gitu. Meskipun misalnya dia dari SD, TK, bahkan mungkin sudah di lingkungan yang santri segala macam gitu. Jadi nanti baliknya ke situ. Makanya maksud aku tadi, ini bahasnya nih mau kemana nih gitu. Karena Betul, betul, contohnya betul. jauh banget nih, Deutsche Welle. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya Bunda Irma dan Pak Nadi juga yang sudah membantu saya untuk mengerucutkan ini. Sebenarnya pembahasan ini tuh saya hanya sekedar ingin membahas tentang ini. Kembali ke outside in atau inside out dalam membangun kesadaran, dalam membangun pemahaman. Betapa penting sesuatu hal itu dikerjakan. Itu sebenarnya. Bagaimana anak-anak itu mengerjakan sesuatu itu dengan tahu atau dengan sadar bahwa aku melakukan itu atas dasar apa, alasannya. Nah, seperti itu sebenarnya. Untuk membangun ke sana. Tujuannya itu dari outside in dan inside out itu. Nah, yang mana kemudian ketika kita yang dimaksud dengan anak seperti kertas kosong atau seperti malam yang bisa dibentuk, itu dalam artian nanti betul tadi misalkan dia menjadi model gitu ya, seperti yang tadi dicontohkan, atau menjadi tentara, itu atas dasar keinginan orang tua misalkan. Tanpa dia sadari betul kenapa ini penting untuk dia kerjakan, atau kenapa ini aku memilih ini untuk jadi seorang tentara kayak gitu. Nah, kalau dalam anak terlahir utuh ini berarti kebalikannya. Dalam nanti ada kaitannya juga dalam metode dan teknik dalam pendampingannya, yaitu dengan cara kan kalau dari potensi tadi kita temukan itu digali dari dalam, dari inside, dari dalam digali untuk kemudian keluar jadi dia sadar, terus kemudian perilaku-perilaku itu bergerak atas dasar kesadaran yang sudah dia temukan itu. Itu sebenarnya mah. Mudah-mudahan menjawab ya mudah-mudahan. Dan terima kasih banyak yang sudah Bu Irma dan Pak Nandi sudah membantu. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah, lalu kenapa tadi saya memberikan contoh itu? Memberikan contoh itu karena begini. Dalam hal kesadaran itu, nah, yang tadi DW Indonesia itu menekankan ya, kemudian ketika membaca dalam kolom komentarnya juga menekankan bahwa seharusnya anak itu menggunakan kerudung itu, menggunakan hijab itu menurut mereka dalam pendidikan mereka, menurut mereka itu harusnya terbangun dulu konsep kesadarannya. Kenapa aku harus menggunakan hijab? Sebelum dia digunakan gitu. Sebelum dia dibentuk, nggak ngerti apapun langsung tak pakein kerudung itu. Sebelum itu, menurut mereka. Satu sisi lain mengatakan bahwa enggak, sederhana aja sebenarnya. Pakai hijab itu ya karena pembiasaan. Sama halnya ketika kita anak makan sejak kecil, itu kita pasti kasih makan dulu. Gitu, kasih makan dulu. Dari kecil terus kasih makan sampai udah gede kemudian dia sadar bahwa makan itu karena di dalam organ tubuh aku ada usus ini, ada pencernaan ini gitu. Tidak kemudian sejak kecil kita bangun dulu kesadarannya bahwa kita nggak kasih makan dulu. Nah, nih kamu tuh punya usus 12 jari, kamu tuh punya lambung, nanti prosesnya kayak gini. Itulah nanti dari makanan proses itu akan jadi energi. Itulah kenapa pentingnya makan, maka kamu butuh makan. Kan nggak gitu. Maksudnya gitu loh. Kan tidak begitu. Terkadang kita kasih dulu atau kita bentuk dulu, kita warnain dulu untuk kemudian tersadar di kemudian hari. Tidak harus selalu dibangun dulu kesadarannya, setelah dia sadar itu penting baru dia mau melakukan. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Sampai sini ada lagi sesuatu kah?
Oke. Nah, sebenarnya dari kedua pernyataan tadi, mana sih yang benar ya dan mana sih yang salah? Ini. Nah, sebenarnya dari dua pernyataan yang saya buatkan itu di judulnya itu mengarah pada salah satu filsafat pendidikan ini. Kalau Bapak Ibu yang mungkin dulu pernah di pendidikan, pasti pernah menemukan dua filsafat pendidikan ini. Behaviorism dan constructivism. Behaviorism itu adalah filsafat pendidikan tertua yang paling pertama yang ditemukan. Itu dalam buku filsafat pendidikan ya. Jadi katanya itu dulu itu filsafat pembelajaran manusia itu bergeraknya pada behaviorism. Bahwa segala sesuatu itu manusia itu seperti kertas putih, seperti malam yang bisa dibentuk. Itu yang paling tua. Itu yang paling tua. Yang kemudian setelah beberapa dekade ada sebuah teori baru yang memperkaya dari behaviorism yaitu constructivism. Pemahaman itu direkonstruksi, dibangun. Cirinya sama seperti yang tadi kita bahas di pertama di judulnya itu bahwa kalau dalam behaviorism bahwa manusia itu dibentuk oleh tempaan dari luar. Sedangkan constructivism itu manusia dibentuk atas kesadarannya dari dalam. Jadi disadarin dulu terhadap sesuatu hal itu begitu penting sehingga dia bisa melakukan sesuatu. Kalau yang behaviorisme dibiasain dulu, dibentuk dulu. Sehingga akhirnya muncullah satu titik di mana dia sadar, oh kenapa aku ngelakuin ini. Kayak begitu. Sebenarnya cirinya seperti apa? Cirinya, kalau dalam behaviorism itu cirinya seperti ini, seperti pedang ditempa sehingga kemudian terbentuk. Dan kalau yang constructivism itu seperti telur yang menetas. Seperti telur yang menetas. Kesadarannya itu muncul dari dalam, dorongannya itu muncul dari dalam untuk melakukan sesuatu itu. Itu. Jadi betul tadi kata Pak Nandi bahwa ini sebenarnya kayaknya bukan hal baru gitu ya. Tentang anak-anak itu unik atau sudah ada potensi dari sejak atau kita gali potensinya dari dulu kemudian ditumbuhkan. Betul, ini memang bukan hal baru. Ini sebenarnya sudah ada dalam filsafat pendidikan sekitar tahun 1800-an. Itu. Yang mana, nah ini yang perlu ditekankan, yang mana behaviorisme itu kan awal teorinya, yang kemudian muncul konstruktivisme itu bukan kemudian menyalahkan atau bukan kemudian menggantikan, tetapi memperkaya bentuknya itu. Dari behaviorisme kemudian diperkaya dengan konstruktivisme. Yang artinya kalau dari pertanyaan judul atau pertanyaan daripada judul acara ini, acara pembahasan malam ini, manakah yang benar antara manusia seperti kertas putih dan manusia yang sudah unik sejak dulunya, manakah yang benar? Jawabannya adalah keduanya benar. Yang salah itu yang mana? Yang salah itu adalah yang ekstrim di salah satu sisi saja. Oke, saya ulangi ya. Lalu manakah yang benar? Anak itu sudah terbentuk, anak itu seperti kertas putih yang kosong, seperti malam yang kemudian kita bisa bentuk, atau anak itu atau anak itu sudah terlahir utuh dengan segala potensi yang dimiliki dengan segala keunikannya. Jawabannya mana yang benar? Keduanya adalah benar. Keduanya adalah benar. Yang mana yang salah? Yang jika ekstrim dalam salah satu. Contohnya apa? Nah, saya ingin memberikan contoh, maksudnya itu adalah kepada tadi, yang DW Indonesia tadi. Ketika seseorang itu sudah unik dan diberikan kebebasan, nah, maka segala halnya itu harus bebas gitu. Termasuk penentuan penggunaan hijab tadi. Nah, yang kemudian ini keliru banget gitu kan ya. Keliru banget ketika si anak harusnya si anak itu kita kasih kesadaran dulu, nggak bisa dicekokin kayak gitu. Mereka tuh bahasanya kayak gitu. Termasuk kalau kita temukan di orang-orang luar
orang-orang luar yang mana banyak pernyataan-pernyataan bahwa mereka itu tidak menanamkan agama kepada anak-anaknya. Jadi karena agama itu privasi, biarkan mereka memilih sendiri. Wah, kenapa? Karena mereka itu cenderung lebih condong pada satu sisi konstruktivisme ini. Bahwa anak-anak itu sudah utuh. Biarkan itu menjadi hal yang kemudian dia cari, dia tumbuhkan kesadaran dalam dirinya. Wah, gitu. Sederhananya tadi, ya udah jangan kasih makan, bangun dulu kesadarannya. Kalau udah sadar pentingnya makan kaibana, baru kasih makan. Itu poinnya sebenarnya. Poinnya itu yang mau tak sampaikan. Apakah terlalu ini atau gimana ya? Boleh ada masukan dulu atau ada gimana, Bapak Ibu semua? Boleh tambahin, Kak Budi? Boleh. Jadi mungkin kesimpulannya gini ya, bahwa enggak, yang behaviorism itu bukan hanya berlaku di agama mungkin ya, dalam penerapan agama, tapi dalam pendidikan yang lain juga, termasuk pengajaran yang lain, karena yang dikhawatirkan ketika cenderung ke salah satu itu, jadi kita sebagai orang tua atau pendidik itu lebih nanggeuy, apa ya bahasa Indonesia nanggeuy itu? Jadi apapun yang anak inginkan akhirnya dituruti, khawatirnya mungkin seperti itu. Terus misalnya anak khawatirnya hanya melakukan apa yang dia sukai, padahal dalam kehidupan ini kan tidak selalu apa yang kita sukai itu hal yang baik. Nah, kadang mungkin hal yang tidak kita sukai pun, nah sebenarnya kita butuhkan. Nah, mungkin behaviorisme itu juga bisa ditanamkan di sana. Misalnya si anak dia nggak suka matematika misalnya, tapi pada dasarnya untuk kehidupan yang menopang beberapa hal, nggak harus mahir, tapi yang berguna, itu harus dia tahu dan harus dia kuasai untuk menopang kehidupannya kelak gitu. Karena kan kehidupan itu panjang ya, apalagi pendidikan itu pedagogi gitu, yang panjang untuk si anak itu menyelesaikan permasalahan di masa yang akan datang gitu, biar si anaknya kuat dari sekarang gitu. Jadi mungkin si tarik ulurnya itu bisa dari kedua filsafat pendidikan ini harus ada gitu. Mungkin gitu ya Kak Budi. Mantap, betul sekali. Setuju hal ini. Terima kasih banyak tambahannya. Iya, sebenarnya ini tuh mungkin jika jadi semakin mengerucut, sebenarnya lebih kepada bagaimana kemudian kita masuk dalam tahap pembelajarannya, dalam tahap pengajarannya ke anak-anak dari konstruktivisme ini dan behaviorisme ini, masuk dalam pengajaran, yang mana segala suatu hal aspek apapun yang kemudian itu bentuknya niatnya di kita pengajaran ke mereka. Entah itu pengajaran dalam hal segi apapun tadi, termasuk matematika kah, apa yang mau dia capai di masa depan kah, yang kemudian harus kita persiapkan dari sekarang, termasuk pelajaran agamanya kah, termasuk juga kesukaannya, minat dan bakatnya begitu. Terima kasih Kak Leni. Ada lagi? Lanjut Kak. Lanjutkan. Oke, siap. Nah, maka dari kedua sisi tadi ada kemudian seperti sebuah perbedaan yang signifikan. Yang satu sisi outside in, di luar, dibentuk dari luar, kemudian jadi sebuah kesadaran di dalam. Yang satu sisi inside out, dibangun kesadarannya, kemudian keluar sebuah perilaku. Yang satu perilakunya dulu, jadi kesadaran. Yang kedua, kesadarannya dulu, baru perilaku. Yang mana sebenarnya kedua hal ini bukan sesuatu hal yang harus selalu jadi kemudian ini lebih baik, yang ini tidak lebih baik. Tapi justru keduanya ini memperkaya. Keduanya memperkaya dalam proses pembelajaran. Gitu. Dan yang salah itu, kalau yang guru saya ajarkan, yang salah itu adalah ketika kamu kaku hanya kepada salah satu saja. Itu.
Nah, itulah kenapa sebenarnya tadi saya tanya ke Pak Nandi atau ke Bapak Ibu yang lain, ada nggak anak yang kemudian sudah usia remaja, mendekati dewasa, tapi sampai saat ini masih belum ketahuan juga ini potensinya apa dia teh. Dia teh maunya teh kemana gitu. Kebetulan, gitu. Kebetulan selama saya mendampingi anak-anak, ada beberapa orang tua yang curhat juga gitu. Ke saya sama ke kalian itu. Kak, itu ini teh gimana ya? Yang lain mah teman-teman sekelas itu pada udah kelihatan gitu mau jadi apa. Udah ada yang pengen jadi saintis, ada yang jadi videografi, ada yang jadi animator. Ini anak saya gimana katanya gitu. Terus ini anak saya gimana Kak? Asana teh cenah setiap harinya teh gitu jeung sama gitu ngalir aja dia mah kayaknya teh nggak tahu ditanya nanti mau jadi apa udah gede nggak tahu atuh cenah mah gini we kayak gitu. Ada beberapa bahkan orang tua yang kemudian karena saking seringnya dibahas tentang anak itu punya potensi, punya apa namanya, punya sudah ada dari dalam yang kemudian kita tumbuhkan. Nah, orang tua yang sampai saat ini belum berhasil, dalam tanda kutip belum berhasil, maksudnya dalam sudut pandangnya mereka sendiri belum berhasil menemukan potensi itu, maka si orang tua ini kemudian jadi risau. Aduh, terus kayak gimana? Terus harus ngajarin apa? Kata gitu. Karena si minat bakatnya juga belum ketahuan ini tuh gimana kakak gitu. Itu dia persoalannya sebenarnya. Ketika kita condong atau cenderung hanya pada salah satu saja. Gitu. Yang menganggap hal lain itu tidak bagus. Jawabannya sederhana. Padahal ketika ada yang curhat kayak gitu, ya udah Bun, cobain aja dia ngerjain segala suatu hal apapun, suruh nyobain banyak hal, nanti juga bakal ketemu. Sederhananya kan gitu. Nyobain banyak hal, nyobain ngerjain ini itu karena dia nggak tahu mau jadi apa, suruh dia ngikutin aja pembelajaran, termasuk juga nanti di sekolahnya kayak gimana, nanti juga bakal ada yang ketemu. Toh kita juga baru kemudian sadar bahwa aku tuh passionnya di sini di usia ya sekarang katakanlah usia 20, 30, 35 baru tahu wah aku tuh potensinya ini ya. Dulu mah kita nggak kepikiran yang kayak gitu. Karena kata orang tua gitu. Gimana Bunda Devi? Bener banget Kak. Kalau Karena saya tuh sih dulu gimana boleh? karena masih kecil ya, masih anak-anak, satu Akilan 6 tahun, yang satu 3 tahun. Yang 3 tahun ini saya alhamdulillah karena dia aktif sekali gitu kan, aktif sekali. Jadi saya berpikir kalau anak aktif itu justru potensi udah kelihatan dari kecil. Berarti dia lebih cenderung ke gerakan. Nah, yang pertama yang agak PR buat saya gitu. Jadi kalau yang kedua sih bersyukurnya lihat dia memang kaki nggak bisa diam, mulut nggak bisa diam. Pokoknya selama dia bakal cocok nih, ini kinetis gitu. Saya mikirnya gitu aja. Dan saya pikir apa ya? Saya sendiri pun juga sekarang nih baru ngerasa saya passionnya di sini ya gitu kan. Yang pertama ini saya masih ada PR. Makanya saya ikut ini tuh buat itu Kak. Buat cari tahu nih. Nah, halo, oke. Oke. Nah, itu menjadi sebuah persoalan sebenarnya. Dan beberapa kali juga kami temui yang ini dah anak saya pasif, nggak ketahuan, nggak tahu lah dia tadi cuma main HP doang katanya gitu. Nggak tahu main HP doang, disuruh coba kamu nih kasih gitar nggak mau main gitar. Ini coba nih kamu apa namanya hafalan Quran, ikutin hafalan Quran. Cuma baru 3 bulan udah kabur katanya gitu, nyerah. Harus kayak gimana katanya gitu. Sekalipun sebenarnya gitar sama hafalan Quran nggak bisa di-compare ya menjadi sebuah potensi atau bakat di masa depan. Tapi dalam hal ini ada 1, 2, dan 3
persoalan yang mana kami temui dari orang tua itu yang kemudian menemukan bahwa ini si anak tuh kok kayaknya nggak tahu gitu loh, mau kemana, pengennya apa. Jadi malah greget sendiri si orang tua, atau kalau ate pengennya apa, teteh teh pengennya apa. Tapi malah jadi nggak ketemu-ketemu. Nah, ini mungkin nanti. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan boleh ya, Bapak Ibu? Lanjut Halo? Kak, lanjut. Lanjut Kak. ya. Nah, maka kata kuncinya dalam behaviorism itu, dalam membentuk tadi itu, seperti kertas putih itu, kata kuncinya ini. Dan di konstruktivism itu, kata kuncinya adalah ini. Di dalam behavior itu, kata kuncinya adalah disiplin, kerja keras. Karena dibentuk tadi. Dibenturkan, lalu terbentuk. Disiplin, kerja keras. Pembiasaan, kemudian sadar. Kalau anak-anak tuh sejak kecil ada banyak anak yang nggak mau makan. Kita terus kasih makan. Ya dalam sisi karena orang tua udah sadar dan udah tahu betapa pentingnya makan itu. Tapi kan anak mah nggak tahu ya. Dia mah ada nggak mau makan ya nggak mau makan. Kita tapi cekokin terus. Sampai dia kemudian tumbuh dewasa barulah sadar bahwa oh kan aku tuh butuh makan. Begitu. Nah, kalau dalam konstruktivisme kata kunci itu adalah kreativitas dan kebebasan. Seperti tadi, yang contoh psikolog tadi yang dari Panan diceritain di awal. Anaknya multi talent. Kemudian dari seorang tua berikan kebebasan, mau jadi apa gitu. Mau jadi apa? Karena begini, dari pemahaman dari filsafat pendidikan ini ada turunannya soalnya ini. Kenapa ini harus dibahas? Ada turunannya. Turunannya itu dari pemahaman tadi itu teknik dan metodenya, dalam pendekatannya, dalam pengajarannya juga nanti seperti apa. Nah, itu nanti terbentuk sebenarnya. Itu kenapa diuraikan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum Kak, lanjut Kak. Masih penasaran nih. Oke. Nah, lalu tekniknya seperti apa dalam filsafat pendidikan behaviorisme? Tekniknya itu adalah ini, instruksi, langsung tunjuk, direct feedback. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, kita langsung kasih feedback. Ini kamu harusnya kayak gini. Jangan lakukan itu, lakukanlah ini. Gitu. Terus kemudian ada menu pembelajaran. Kalau latihan itu ada training menu. Apa yang harus dikerjakan ini. Gitu. Apa yang harus dipelajari ini. Kayak gitu. Dalam behaviorisme, dalam bentuk behaviorisme. Karena gitu tadi, kita memandang bahwa anak itu kosong, kita yang harus membentuknya, kita yang harus mengisinya, kita yang harus mewarnainya. Gitu. Kita yang harus mewarnainya. Maka kita kasihkan juga menu pembelajaran. Lakukan ini. Instruksikan, jangan lakukan ini, lakukanlah ini. Gitu. Ketika anak melakukan sesuatu, benar, kerjakan ini. Gitu. Itu dalam behaviorisme. Ini masih terkesan horor banget ya. Nah, nanti kita bahas sedikit-sedikit. Nah, lalu tekniknya bagaimana? Teknik pengajarannya, teknik pendampingannya dalam konstruktivisme itu seperti questioning. Ini tuh gimana ya? Pertanyaan. Questioning, pertanyaan ya. Pertanyaan, menggali pertanyaan. Seperti tadi, misalkan, kamu tuh pengennya apa? Kamu pengennya nanti kalau udah gede jadi apa? Kenapa ngelakuin itu? Kenapa pengen itu? Kira-kira kita gali terus kesadarannya. Kira-kira kalau kamu pengen jadi YouTuber, nanti kalau udah gede, apa yang harus kamu siapin dari sekarang? Kayak gitu. Apa yang harus kamu pelajari? Ini brainstorming juga kan? Ini berarti ini anu gitu. Oke, kira-kira sejak mulai dari kapan nanti kamu harus kerjain itu? Gitu. Nah, itu bentuknya pertanyaan. Kita gali pertanyaan, kita gali brainstorming. Itu juga dilakukan bukan dalam keseharian, khususnya ketika menggali potensi anak-anak itu.
dan non direct feedback. Gitu. Non direct feedback itu ditanya balik. Kira-kira kalau menurut kamu gimana? Gitu. Kira-kira kalau menurut kamu bagusnya gimana? Itu non direct feedback. Ngelakuin sesuatu, katakanlah itu sebuah kekeliruan gitu. Kalau menurut kamu itu keliru nggak? Kalau menurut kamu itu bisa semakin mencapai kamu ke tujuan itu nggak? Kayak gitu. Dalam itu bentuk non direct feedback. Salah satu contohnya yang paling umum mungkin bisa kita temui adalah ini. Pelatih militer ya atau pelatih olahraga. Itu behaviorisme banget pendekatannya. Nah, lalu kalau konstruktivisme itu seperti ini, konselor, konsultasi atau seperti konseling. Nah, itu. Seperti konseling. Poin-poinnya pada intinya, poin-poin penting dalam behaviorisme itulah menjaga disiplin yang tinggi, berpegang teguh pada komitmen dan kesepakatan bersama. Benar salah itu udah ada standarnya. Dan nilai sosial itu lebih penting dibandingkan nilai pribadi. Gitu. Karena seperti apa umumnya sosial, kayak gitu, maka ngikutin standarnya yang ada. Kalau behaviorisme. Kalau konstruktivisme itu, ide dan pandangan baru itu sangat diterima. Terbuka dengan sebuah perubahan, sekalipun itu perubahan belum terpikirkan, karena seperti dulu, di 10 tahun yang lalu itu belum ada profesi YouTuber, tapi sekarang ada. Dan nanti 10 tahun yang akan datang mungkin ada sebuah profesi baru lagi yang kita belum tahu ya atau yang saat ini nggak ada. Gitu. Maka benar salahnya itu bersandar pada pribadi masing-masing. Karena tadi misalkan dalam penentuan itu. Dan nilai sosial kebalik ini ya, nilai pribadi itu lebih penting daripada nilai sosial. Pertanyaannya. Nah, ini saya ingin menggali dari Bapak Ibu, mohon dibantu. Pertanyaannya, kira-kira dalam proses pendampingan dengan anak-anak di rumah, kapan kita harus gunakan behaviorisme, kapan kita harus gunakan konstruktivisme. Monggo Bapak Ibu semua. Saya bantu ulangi ya. Kira-kira kapan kita harus menggunakan pendekatan behaviorisme dan kapan kita harus menggunakan pendekatan konstruktivisme? Boleh nyoba jawab, Kak Budi? Boleh. Mungkin ya ini juga sambil nebak-nebakan sih, Kak Budi. Mungkin dalam penerapannya, kalau behaviorisme itu lebih cenderung ke penanaman karakter gitu, karena kadang kan kalau di kekhawatiran ya, mungkin sebagai kita juga sebagai pendidik atau orang tua, karena banyak juga yang membandingkan bahwa generasi sekarang itu misalnya attitude-nya kurang, simpatinya kurang, gitu. Mungkin bisa karena terjadi ada miss di antara penerapan behaviorism dan konstruktivism ini gitu. Karena mungkin kalau ke behavior itu lebih nantinya ke mental gitu. Jangan karena lebih ke mental anak-anak termasuk di dalamnya penanaman attitude, terus sebagian dari ritual agama yang harus dilakukan, terus pembiasaan, karena banyak yang anak-anak tuh nggak tahu dia tuh salah karena memang tidak ditegur karena dianggap dia dibebaskan tapi bablasan gitu mungkin gitu. Karena kalau dari pengalaman banyak anak-anak tuh yang attitude-nya kurang karena memang mereka tuh nggak tahu gitu. Karena belum pernah ditegur mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak gitu. Kalau untuk konstruktivisme mungkin lebih ke membantu anak itu
nanti ingin jadi apa, kebebasan untuk seperti itu. Tidak apa ya, di sisi lain ada yang harus kuat, strict gitu seperti behaviorism, karakter tadi dan yang lainnya dalam penerapan itu, karena daya juang tuh tetap harus dibangun gitu, karena percuma dia mahir dalam hal apa ya, misalnya mahir gambar atau mahir sesuatu dalam suatu bidang, tapi mentalnya tuh kurang, terus daya juangnya kurang, komitmennya kurang, terus tanggung jawabnya kurang. Nah, jadi lebih ke karakter kalau behaviorism, kalau konstruktivism ya itu mungkin lebih ke apa ya, nanti dia ingin jadi apa. Nah, pondasi awalnya tuh, pondasi yang kuatnya tuh harus di pondasi pribadinya dibentuk oleh behaviorism. Mungkin gitu apa ya, Kak Budi? Oke, luar biasa kalian ini. Hatur nuhun. Kita tampung dulu. Oke, itu bisa jadi salah satu opsi ya. Oke, yang lain, Bapak Ibu yang lain, ada yang mau cerita juga? Kira-kira seperti apa nih penerapannya behaviorisme dan konstruktivisme ini? Kak Budi, kalau saya Boleh, sih, boleh. ya, kalau saya sih suka ya, yang kalau soal behavior sih, saya berpikirnya ketika Kak Budi sampaikan bahwa anak itu harus tahu dulu mengapa dia melakukan itu kan ya, gitu kan. Nah, kalau saya sih kalau buat Gaisan dari kecil saya udah selalu bertanya dia kenapa, mengapa gitu. Jadi bukan jawaban iya atau tidak. Jadi untuk memberikan pemikiran apa ya, alasan dia melakukan itu gitu loh. Kayak contoh, bentar. Kayak contoh dia mau kenapa dia mau makan pun dia bisa jawab dia lapar gitu loh. Jadi hal dia kayak matah-matahin apa ya, lidi kayak gitu tuh saya selalu tanya mengapa dia melakukan itu gitu loh. Nah, kalau jadi behavior ini kalau saya pikir lebih sama kayak kalian ini tadi, lebih kayak karakter ya, maksudnya apa, kayak jadi lebih cenderung kayak gimana ya, ya karakter dia tadi, jadi kenapa dia melakukan itu, jadi hal-hal yang menurut kita benar salah tuh memang ini ya, cocoknya dengan behavior ini, di cara mengajak dia tuh berpikir gitu. Nah, kalau konstruktivism ini kalau menurut saya ini saya terapin buat Akilah karena kalau saya sih mikir dia, karena saya belum lihat potensi dia apa, dia kayak nulis pun dia belum mau gitu kan, sehingga saya bener ngajak dia itu dia mau apa dulu gitu loh. Jadi kalau dia memang mau berhenti nulis, udah capek dia bilang, saya pikir saya ya udah gitu, kayak gitu sih Kak, gitu. Gimana ya, ini saya ngerasa makanya saya tertarik nih sama ini, yang ketika Kakak ngasih tema ini, saya ngerasa dua anak saya ini beda nih di sini gitu. Satu saya ngerasa dia utuh, dia udah kelihatan potensinya. Yang satu lagi saya pikir saya ngerasa dia unik dan kertas putih sama sekali yang saya mikir ini mau kemana gitu loh, sehingga saya sebelum dia besar dan saya takut saya telat sadar dia mau kemana gitu. Makanya saya sekarang merasa nih tema ini cocok banget nih, makanya saya bener ini nunggu ilmunya dari Kak Budi nih. Oh loh, ampun. Oke, Bunda Debbie, hatur nuhun. Mungkin tadi sedikit meluruskan ya, maksudnya yang ketika digali kenapa kamu lakukan itu di konstruktivisme ya. Kalau behaviorisme itu drilling, kita yang ngasih. Apa-apa, nggak apa-apa. Hatur nuhun, Bunda Debbie, Kaleni. Saya masih buka pertanyaan. Kira-kira supaya kita jadi insight buat bareng-bareng, bagaimana penerapan dua pendekatan ini di rumah? Bentuk penerapannya kira-kira seperti apa?
Kalau Boleh, saya boleh, itu boleh. yang behaviorisme itu kan sebenarnya sesuatu yang kita latih setiap hari gitu ya. Kalau saya tangkapnya sejak kita sekolah dulu itu di pendidikan zaman Indonesia lebih banyak ke behaviorisme menurut saya sih. Betul. Betul. Jadi kalau di rumah ini lebih yang tadi sebelumnya udah ada yang bicara tentang karakter dan pendidikan agama atau ibadah ya. Kalau saya behave-nya itu lebih ke bahwa jam belajar anak memang harus tepat waktu untuk belajar. Lalu kalau di konstruktivismenya saya bebaskan mereka mau belajar dengan cara mereka. Jadi ada yang satu sambil dengerin TV, sambil yang satu dia sambil fokus. Jadi memang setiap anak itu saya lihat potensinya. Jadi ada satu yang tuh dia memang butuh konsentrasi, tapi ada yang satu dia tuh nggak bisa diem. Tapi dia nyerap semuanya gitu. Jadi kalau kita tes pun ternyata hafalan dia ada gitu. Jadi kalau di kelas itu dia muter kalau kata guru. Dia muter, selesai dia muter, gurunya nanya, dia bisa gitu. Itu yang luar biasa kata. Ya, jadi cara belajarnya memang beda-beda. Jadi saya lihatnya gitu. Kalau di behaviorisme saya lebih masalah pendisiplinan, masalah jam bahwa mereka harus belajar untuk menepati waktu untuk jam belajar, jam mereka untuk berangkat sekolah, jam mereka untuk makan gitu, untuk ibadah. Tapi konstruktivismenya saya lebih ke ketika mereka sudah memutuskan bahwa mereka ingin belajar dengan caranya mereka, ada yang kerjain gambar dulu atau mereka gayanya macam-macam lah gitu. Itu selalu kalau ide lebih ke ide. Jadi kalau yang satu bisa mengerjakan dalam bentuk gambar, yang satu dalam bentuk teks. Oke, luar biasa. Hatur nuhun, terima kasih banyak Bunda Irma. Kaleni dan Bunda Devi tadi masukannya luar biasa sekali. Betul ya, tadi sedikit masuk ke dari yang ini keren banget dari yang pernyataannya Kaleni tadi tentang attitude ya, tentang attitude. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa etika atau nilai moral itu tergantung pada atau berbeda-beda setiap lingkungannya masing-masing. Itu tergantung pada di mana lingkungan sosial dia tinggal. Contohnya, di kita di Indonesia atau di Timur gitu, itu menyebutkan nama orang tua secara langsung, nyebut atau manggil nama orang tua secara langsung itu nggak sopan di kita. Tapi beda halnya ketika di barat sana. Interaksi dengan orang tua menyebut nama itu adalah lumrah, gitu ya. Atau contoh yang lain, misalkan di kita, di Sunda, ya di suku Sunda, ketika lewat orang yang lebih tua atau orang yang sedang diam itu kita bilang punten, gitu. Tapi di luar sana nggak ada itu yang kayak gitu. Nah, dalam hal etika ini, itu kan menggunakan standar yang sudah ada, ya. Benar salahnya itu menggunakan atau bersandar pada standar yang sudah ditetapkan di lingkungan tersebut. Gitu. Soal tadi attitude tadi, soal etika tadi, itu mau nggak mau memang harus dibentuk begitu si anak tuh. Mau nggak mau si anak harus dibentuk begitu. Bo, kalau kita kan ada istilah di mana bumi dipijak, di sana Ya betul ya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Mau nggak mau kamu menyesuaikan dengan standar yang ada dalam hal etika gitu kan ya. Nah ini betul, terima kasih banyak tadi Bunda Irma dan Kaleni masukannya. Betul. Dan konstruktivisme tadi ini menarik sekali, dari tadi jadwal belajar, yang ini cara belajarnya yang kemudian konstruktivisme, luar biasa. Yang lain ada masukan lagi boleh? Menarik. Nah, ini saya sedikit cerita aja. Di di Talakembara
ada kan salah satu program namanya Personal Development Class. Nah, ini adalah sebenarnya kelas akselerasi untuk mendeveloping. Nah, ini menggunakan dua pendekatan ini sekaligus. Mulai dari pertama konstruktivisme itu kan di sana di personal development itu kan lebih ke si anak itu menyelesaikan masalah yang ada dalam dirinya. Gitu. Dalam konstruktivisme kita gali dulu masalah apa yang kamu punya, masalah apa. Kita gali, setelah ketemu, yuk kita perbaiki, diuraikan gitu ya, masalahnya itu diuraikan seperti apa solusinya, dari bentuk langkahnya kayak gimana. Nah, dalam pengerjaannya ini itu udah pakai behaviorisme banget. Direct langsung. Loh katanya mau berubah. Oh, kayak gitu. Disiplin berubah, perbaiki diri disiplin. Nah, gitu. Itu dalam awalnya konstruktivisme, tapi kemudian dalam pelaksanaannya jadi behaviorisme. Itu salah satu contoh aja, salah satu contoh cerita. Begitu. Nah, maka Bapak Ibu semua, dalam behaviorisme itu targetnya adalah pencapaian target adalah yang utama. Kalau behaviorisme. Kayak tadi, misalkan kalau dari Bunda Irma itu jadwal belajar itu jadi sebuah target. Target kedisiplinan untuk terus belajar gitu ya. Perilaku itu supaya jadi menerap jadi sebuah karakter. Maka itu target utamanya, pencapaian target itu menjadi satu hal yang utama. Kinerjanya itu kalau di perusahaan harus benar-benar diperhatikan banget gitu dalam mencapai target. Nah, dalam konstruktivisme itu pertumbuhan pribadi anak yang jadi utamanya. Target tercapai atau tidak tercapai, yang penting kamu belajar sesuatu. Yuk ngereyeuh gitu kalau dalam bahasa Sundanya mah, berproses. Kayak gitu. Maka Bapak Ibu semua, tes suara saya ada? Maka sip. Bapak Ibu semua, ingin saya sampaikan sekali lagi, maka yang mana yang benar di antara kedua yang tadi? Apakah anak itu harus dibentuk atau seperti malam yang bisa dibentuk? Atau anak itu sudah utuh yang kemudian kita tinggal tumbuhkan dan kita tinggal gali? Pertanyaannya, mana yang benar? Maka jawabannya adalah keduanya yang benar. Keduanya yang benar. Karena dalam proses keseharian itu sudah bercampur. Ilmu sosial dengan ilmu eksak itu berbeda. Dalam pengembangan manusia itu kita menggunakan ilmu sosial. Kalau ilmu eksak, apabila A, maka hasilnya pasti A. Kalau ilmu eksak. Kalau ilmu sosial, apabila A, maka hasilnya bisa jadi B, C, D, X, Y, Z. Maka kita sebagai orang tua atau kita sebagai pendidik adalah ini poinnya, dancing dengan anak-anak kita dalam pendidikannya, dalam pembelajarannya, dalam pendampingannya. Di mana artinya dancing itu berarti bisa satu sisi kita kemudian membuka fasilitatif, ya, tidak direct, kita buka pertanyaan, kita konseling, tapi satu sisi kemudian kita terapkan juga yang direct langsung, yang instruksi langsung. Benar salahnya itu kemudian kita tentukan sesuai standar, gitu. Di satu sisi juga kemudian benar yang salahnya itu tergantung pada pendapatnya ya. Akhirnya kita kemudian dancing menyesuaikan seperti apa anak-anak kita, seperti apa karakter mereka, seperti apa saat yang terpenting anak-anak semakin belajar dan semakin lebih baik dan semakin bertumbuh setiap harinya. Benar apa betul? Benar apa betul Bapak Ibu? Salman Abdurrahman benar katanya. Luar biasa. Halo Kak Salman. Selamat bergabung. Baru kelihatan. Halo. Nah, begitu Bapak Ibu semua. Monggo. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau ada dapat insight sesuatu, boleh cerita-cerita. Yuk.
boleh sedikit menyimpulkan, Kak Budi, bukan menyimpulkan mungkin ya, dapat insight-nya, berbagi insight dari apa yang Kak Budi sampaikan. Boleh. Jadi mungkin ya dalam pembelajaran atau mendampingi anak, kita itu harus menggunakan kedua metode ini. Tinggal pintar-pintar kitanya sesuai kondisi menggunakan yang mana gitu ya. Si anak itu menggunakan behaviorisme atau konstruktivisme gitu. Nah, mungkin gitu ya. Nah, terus apakah jadi ada mungkin Kak Budi seseorang yang sukses dikatakan sukses itu adalah dia yang sudah mencapai irisan dari kedua pendekatan ini gitu dalam mendapatkan pembelajarannya. Misalnya mungkin kan banyak ya orang-orang sukses yang mereka tuh disiplinnya bagus gitu, terus punya kemampuan secara keahlian juga bagus. Nah, tapi bisa memberikan manfaat juga gitu apa yang dia berikan tuh. Nah, apakah itu seperti ada dua diagram bulat, terus di tengahnya tuh ada irisan. Nah, apakah orang yang mencapai sukses itu yang sudah mencapai kedua irisan itu gitu dalam masa dia pendidikannya dari kecil, misalnya teh si orang tuanya eh, sukses dalam memberikan pembelajaran, sukses menarik ulur, ngasih yang kapan sesuai kondisi dia harus konstruktivisme atau behaviorisme, akhirnya dia mencapai titik itu gitu, titik si irisan itu gitu. Karena kalau hanya salah satu yang dipakai kan kurang bagus juga ya gitu kalau ke anak-anak. Jadi ada yang kebablasan atau anak-anak yang terlalu behaviorism nanti dianya jadi percaya dirinya hilang atau apa atau gimana jadi insecure atau gimana. Kalau yang terlalu konstruktivism nanti malah kebablasan akhirnya dengan kata tanda kutip liar gitu. Nah mungkin apakah yang di irisan itu yang menjadi sukses itu atau gimana? Oke. Jawabannya bisa jadi. Dalam artian begini, ada nggak orang dulu yang misalkan kesehariannya dari kecil hingga dia dewasa tidak diberikan ruang untuk dia berpendapat oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya teh saklek gitu, strict langsung. Ini kamu harus ke sini, kuliah ke sini, yo pokoknya gitu. Tegas dan penuh dengan aturan, tapi kemudian dia berhasil. Ada nggak? Ada, Kak. Boleh siapa tuh, Bun? Kalau kata saya sih ada, karena mungkin pas kali yang memang diinginkan orang tua itu ternyata anak suka gitu loh. Jadi sebenarnya bukan caranya sih, jadi ada ini ya, ada siapa ya, pokoknya ada kenalan ya. Jadi sama orang tuanya itu memang karena pengen anaknya itu jadi apa ya, jadi desainer atau jadi pokoknya yang berhubungan dengan inilah pokoknya arsitektur apa segala macam, pokoknya mantunya pengen itu gitu anak tuh, karena zaman dulu tuh ibunya kan cerita sama saya gitu kan, jadi pengen bapaknya tuh pengen si anak ini tuh karena orang tuanya mungkin nggak update nggak apa, zaman dulu komputer juga apa, sampai buat anak itu dibeliin komputer gitu kan, maksain beliin biar anak itu bisa komputer bisa apa segala macem. Nah cocok tuh akhirnya pas sama anak itu yang sukses sekarang memang pas gitu loh, jadi bukan masalah metodenya, kemungkinan memang si anak ini memang pas gitu, tapi diterapkan ke anak kedua nggak cocok, nggak ini gitu loh. Jadi kalau kata saya untuk metode hal kayak gitu sih hanya kebetulan sih sebenarnya kayak gitu kalau kita lihat gitu, ketika kita saklek sama anak bukan masalah metode sakleknya ya gitu, cuma memang kebetulan pas aja sih kalau saya lihatnya, anaknya pas mau hal yang itu gitu. Nah
Itu yang saya takutin tuh ketika saya ngepasin seperti itu, pas nggak gitu loh. Jadi memang sekarang ini saya mau nanya tuh, apakah kita harus ngenalin anak ini dikenalin gitu di usia sekarang gitu, apakah itu nggak selalu apa ya nyaklak gitu bener sih, nggak kenalin kayak gitu. Gimana metode ini? Jadi bertanya gitu ya. Gimana metodenya? Mau ya itu tadi yang kakak bilang gitu loh. Kita enaknya pengen membuat mereka berpikir, pada kenyataannya malah kita saklek ya. Jadi pada malah otoriter jadinya kan. Jadi saya sekarang nih ngajak Kila tuh kenalin, ikutin ini les apa sih, les ngegambar kayak gitu-gitu kan, apa gitu kan, warnai bla 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 banyak gitu kan. Nah sehingga saya sekarang sih berpikir nih, ini sih metode saya pengen dia mengenal tapi metodenya saklek atau gimana nih. Nah itu deh tipis nih Kak nih, itu sih saya tanyain, sejauh mana sih kita memberikan yang tadinya berharap biar anak itu enggak, niat kita pengenalan karena dari kecil kan bakatnya juga belum kelihatan ya, maksudnya untuk satu anak ini saya pikir saya belum lihat, tapi bagaimana caranya kita mengenalkan biar dia tahu bakat dia apa, tapi bagaimana cara mengenalkan gitu tuh nggak bikin dia stres gitu, karena segalanya dikenalin gitu loh Kak maksudnya. Siap. Ya. Oke, terima kasih. Ditampung dulu ya. Saya coba saya coba jawab dari yang kalian ini dulu. Maksudnya adalah kenapa saya jawab bisa jadi? Karena pada intinya sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah jadilah orang tua yang fleksibel. Itu sebenarnya. Tidak kaku. Dalam artian gini, saya coba tanya balik ya, Kalian nih, boleh nggak kita marahin anak? Atau ke siapapun deh yang ada di sini. Boleh nggak kita marahin anak? Boleh kalau salah. Boleh nggak kita ngelemah lembutin anak? Boleh juga. Pertanyaan lebih ekstrim, boleh nggak kita gampar anak? Enggak, kalau gampar. Tapi kalau butuh sih boleh. Boleh atau enggak? Enggak, sebagai anak. Sebagai anak. Kalau menurut aku sih boleh. Bukan gampar kali Kak, pukul kali ya. Iya. Butuh. Kadang kalau gampar memang kan udah bisa. keterlaluan. Oke. Sebenarnya apa yang saya tanyakan itu adalah masuk dalam ranah teknik. Ya. Dalam ranah teknik. Kalau ibaratnya kita perang, kita masuk dalam medan perang, maka kita nggak bisa selamanya menggunakan satu teknik terus, memegang teguh satu teknik. Katakanlah, kita nggak boleh marahin anak, atau kita nggak boleh menggunakan kata jangan kepada anak. Nah, kita masuk ke medan perang di lapangan, itu nggak berlaku kayak gitu tuh. Karena bisa jadi ketika kita ada di medan perang, misalkan kita menguasai teknik pisau gitu ya. Tapi kemudian kita masuk medan perang, kita mendapati lawan kita itu menggunakan mesin gun. Kita pasti bakal kalah. Karena yang kita bisa kuasai hanya teknik pisau gitu. Maka intinya sebenarnya begini, maksudnya be fleksibel itu adalah kenapa saya katakan bisa jadi itu. Nanti tergantung seperti apa hasil observasi di lapangan. Tergantung hasil observasi kita kepada si anaknya seperti apa. Apakah kita harus menggunakan metode pisau tadi, menggunakan mesin gun, menggunakan sniper, itu tergantung di lapangan. Yang artinya entah kita mau marahin dia, atau melembah lembutkan si anak, atau menggamparin itu si anak, itu tergantung di lapangan seperti apa. Gitu. Karena itu tuh hanya sebuah teknik. Kita jangan kaku dengan satu teknik tertentu, atau katakanlah jangan kaku dalam artian kita jangan memandang bahwa behaviorisme dan konstruktivisme itu ketika digabungkan itu sukses. Enggak. Karena ada loh orang yang pure dari kecil itu
dibentuk sama orang tuanya. Kamu harus ikutan ini, kamu harus ikutan ini, harus masuk ke sini. Tapi hingga kemudian dia tumbuh dewasa, dia tidak membenci apapun ke orang tuanya. Bahkan dia taat ke orang tuanya. Iya, ayahku tuh memang galak banget gitu. Ini salah satu contoh aja, petarung kita nih. Petarung kita nih, yang terkenal di UFC beberapa bulan yang lalu, Khabib Nurmagomedov. Itu dari usia 9 tahun udah dibentuk sama ayahnya untuk jadi pegulat di Dagestan. Udah dibentuk buat bertarung lawan beruang. Bahkan semua anak-anaknya juga pun kayak gitu. Setelah saat ini dia tumbuh dewasa dan dia juara dunia UFC, tak terkalahkan, tapi tidak sedikit pun dia membenci ayahnya yang memaksa dia atau mengcoaching dia, bahkan dia sangat berterima kasih karena ayahnya sudah mendidik dia keras untuk membentuknya jadi fighter kelas dunia itu. Itu mimpi ayahnya dibentuk. Jadi nggak maksudnya dalam artian tidak kita nggak harus selalu pakai dua-duanya, pakai salah satu, bukan. Tapi yang terpenting dancing di sini adalah seperti apa lapangannya, atau seperti apa anak kita, dan apa goalnya, tujuannya seperti apa. Nah, kita dancing nantinya itu. Yang penting mencapai ke tujuan itu. Begitu sebenarnya. Ini tuh hanya teknik, ini hanya alat seni beda teknik-teknik senjata itu untuk kemudian kita ketemu di lapangan di medan perang yang kita nggak tahu seperti apa musuhnya, tapi kalau kita sudah memperkayai diri dengan teknik itu, dengan berbagai macam teknik, maka kita ketemu lawan yang kayak gimana pun santai gitu. Seperti yang tadi diceritakan sama Bunda Debbie, anak satu, anak kedua, anak ketiga itu tuh bisa beda semua. Dan kita nggak bisa jadinya nanti melakukan satu teknik tertentu kepada seluruh anak, itu nggak bisa. Kalau ternyata bukan nggak bisa, mohon maaf. Maksudnya tergantung gitu. Kalau ternyata bisa dipraktekkan ketiga anaknya sekaligus, ya bagus. Gitu. Kalaupun tidak, ya disesuaikan. Begitu. Maksudnya fleksibel itu gitu. Kita bisa menyesuaikan, yang terpenting apa yang kita cita-citakan menjadi tujuan pembelajaran itu tercapai. Katakanlah kita ingin menanamkan suatu karakter tertentu, atau kita ingin memahamkan tentang agama kepada anak itu. Kita ingin memahamkan tentang sesuatu pentingnya untuk memiliki cita-cita di masa yang akan datang gitu. Nah, itu tujuannya. Tekniknya bisa jadi apa saja, tergantung disesuaikan nanti. Yang penting tercapai. Gitu sebenarnya, Mal. Yang penting tadi kalau pengennya anak paham, yang penting tercapai pemahaman itu. Karena pemahaman itu nanti akan terbentuk dalam perilakunya seperti apa. Kayak gitu contohnya. Ya, hal ini mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan membantu juga. Nah, kalau dari Bunda Debbie, harusnya yang mana ya? Ini harusnya kita yang mana ya menerapkan ke si anak ini? Yang baiknya yang mana ya? Baiknya yang ini apa yang itu? Baiknya kalau menurut saya adalah lakukan apa yang Bunda yakini benar saat ini. Misalkan saat ini sesuatu yang benar menurut saya adalah harus kayak gini, lakukan aja. Loh, gimana kalau ternyata kemudian apa yang kita berikan, apa yang kita terapkan itu salah? Nah, di sini poinnya. Kalau apa yang kemudian kita praktekkan dan kita temukan itu adalah sebuah kesalahan, ternyata keliru, maka akui dan ubah itu. Akui, minta maaf dan ubah. Karena nggak ada hukum pakem plek-plek kayak gini gitu loh. Dalam menerapkan ini yang benar tuh gini, nggak ada yang kayak gitu soalnya. Ini kan tadi sekali lagi, ini ilmu sosial, termasuk dalam pembelajaran ke anak juga. Ini ilmu sosial, gitu. Ini ilmu sosial. Maka kalau saat ini kemudian dalam pertimbangan kita, oh ya uslah mungkin ini ya yang kita tahu, udah coba aja. Namanya belajar salah tuh nggak apa-apa kan? Dan kita selamanya belajar menjadi orang tua. Gak ada yang udah jadi expert dan berpengalaman dan ahli jadi orang tua, kan nggak ada ya. Nah gitu. Karena kita kan belajar selalu jadi orang tua. Namanya belajar itu kok salah nggak apa-apa.
maka mungkin ini cara yang benar, kerjain aja. Kalau yang memang pada saat ini yang kita yakini itulah yang benar. Tapi kita harus benar-benar proaktif ketika kemudian menemukan bahwa kayaknya ini keliru deh. Langsung kemudian hentikan, perbaiki gitu. Akui kesalahan itu bahwa mama salah gitu. Bahwa masukin kamu kayak gini, minta maaf kayak gitu. It's okay. Kalau menurut saya, it's okay. Begitu. Semoga membantu. Ada lagi? Paling tadi saya mau cerita sih. Boleh. Gimana, Kak? Datangnya rada terakhir, tapi alhamdulillah dapat kesimpulannya bahwa dua-duanya sama-sama benar gitu. Dan waktu cerita dari Bapak juga, emang kita perlu dibentuk kayak, ya bisa pakai caranya, mungkin ada yang kayak tadi dari luar ke dalam, terus ada juga yang caranya tuh, misalnya orang, misalnya saya udah punya watak tertentu terus dialirin diarahin nah gitu ya, diarahkan ya, paling gitu sih ya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Salman. Sudah hadir juga, terima kasih. Nah, begitu. Saya ulangi ya, mungkinnya dari awal, bahwa intinya ada yang kecil. Oh iya, Irma masuk. Intinya Bapak Ibu semua, seperti apapun gitu ya, kita saat ini, maka dari setiap ilmu-ilmu parenting yang kemudian lewat, yang kemudian datang, kemudian kita pelajari, entah dari Montessori, dari Fitrah Based Education misalkan, atau dari Charlotte Mason, apapun itu, intinya jadikanlah itu semua kita ambil untuk mempersenjatai kita itu tadi di medan perang. Bukan untuk kemudian kita ambil plek-plek yang lain kita tinggalkan. Tidak, ya. Tapi untuk memperkaya, karena toh teori tadi behaviorisme dan konstruktivisme itu muncul dengan adanya tadi muncul itu tuh dengan memperkaya awalnya itu. Memperkaya teori dalam filsafat pendidikan, bukan menggantikan. Kalau menggantikan berarti yang ini dibuang. Enggak. Konstruktivisme itu munculnya dengan tujuan memperkaya gitu. Yang artinya kalau memperkaya yang ini nggak dibuang gitu. Kita jadi dapat insight baru. Nah, inilah kemudian yang jadi sebuah pernyataan sebagai orang tua, kita mesti menjadi seorang yang pembelajar terus-menerus. Sebagai guru, kita harus menjadi pembelajar terus-menerus. Mencari tahu, mengupdate itu, kemudian supaya menambah teknik-teknik atau kemampuan-kemampuan bela diri kita. Supaya nanti di lapangan ketemu musuh yang seperti apapun, kok musuh ya analoginya. Kita bisa siap dan sigap. Begitu. Nah, di chat nih, kali ini apa nih? Ya, Kak Budi jadi ingat sering berjalan waktu kita juga paham apa yang orang tua lakukan dulu. Gitu. Jadi ngerefleksi ya bahwa oh iya ya pantesan ya si Mama teh dulu kayak gini ya ke saya. Gitu ya. Ya ini juga satu poin bahwa tidak harus ya ketika mengajarkan si anak itu paham betul tentang kenapa kita harus ngelakuin ini tuh. Nggak harus ya, berarti di sini juga nggak harus selalu setiap anak melakukan sesuatu, anak tuh benar-benar paham banget gitu, kenapa dia ngelakuin itu. Nah, untuk itu adalah hal yang terbaik yang orang tua lakukan sesuai apa yang mereka pahami. Ya betul, orang tua juga melakukan itu adalah tujuannya untuk memberikan yang terbaik ya kepada kita sesuai pada apa yang mereka pahami saat itu. Jadi jangan takut dibenci anak kalau kita berbuat tegas. Betul, luar biasa. Ya, ada satu kisah kan di film ini ya, Karate Kid. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah tahu, ketika Jaden Smith itu belajar ke Jackie Chan, minta diajarin buat karate.
Itu kesehariannya kan cuma disuruh ngambil apa namanya jaket, dilemparin ke gantungan, dijatuhin ke bawah, dipakai. Jatuhin lagi ke bawah, lemparin. Terus aja kayak gitu dilakuin. Sampai si B-nya itu frustasi, ngapain sih aku harus ngelakuin ini gitu. Tapi dipaksa aja terus dilakuin kayak gitu. Sampai akhirnya apa namanya ketika si Jaden Smith-nya ini mau menyerah dan dites gitu kan, coba diserang, otomatis gerakan tangannya itu. Nah itu maksudnya nggak harus memang selalu apa yang kita apa namanya nggak harus kemudian kita mengajarkan ke anak, si anak tuh harus mengerti semua kenapa ini, kenapa itu. Karena bisa jadi mungkin di suatu saat nanti dia pahamnya. Saat ini dia cukup paham ini dulu. Begitu. Tidak harus kemudian terbangun kesadaran itu keseluruhnya. Cukup lakukan dulu sedikit demi sedikit, diberikan pemahaman-pemahaman. Jadi semakin kuat kayak gitu. Ya, Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi, yang mana yang benar antara anak menjadi seperti kertas putih atau anak yang utuh? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang salah itu yang mana? Salah satu. Yang cenderung atau kaku ya, atau ekstrim di salah satu aja begitu. Nah, pesan ini dari guru saya, learning is a journey, we never know where and when it will be finished katanya. Itulah kenapa learning itu pakai verb ing yang artinya proses. Jadi belajar itu adalah sebuah proses perjalanan yang kita nggak tahu kapan dan di mana kita akan berhenti. Yang penting kita terus nikmati prosesnya hingga nanti ajal menjemput kita. Terima kasih. Saya Budiana Dwinata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Budi. Buat kita semua. Makasih Kak Bud. Sama-sama. Terima kasih juga Salman sudah hadir. Terima kasih semuanya. Takut salah. Bener banget. Nah, ini dari Buddha Baby. Tapi jadi ortu jadi ada ketakutan. Takut salah mengajari anak. Makanya nih ikut bincang ini biar namanya. Terima kasih ya Kak Yulda. Sama-sama. Sama-sama Bunda Dewi. Mudah-mudahan semakin jadi akan menjadi senantiasa selalu orang tua yang terbaik buat anak-anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitu. Terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah hadir, Bapak Ibu.